Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Ni'am. Di sini saya akan menjelaskan definisi ijma'. Saya mengambil rujukan pada kitab Mabadi'ul Awaliyah karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Dan yang kedua, saya mengambil rujukan pada buku karangan Profesor Abdul Wahab Khalaf, yaitu buku Ushul Fiqh. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan ijma' secara bahasa. Menurut kitab ini, yaitu kitab Mabadi'ul Awaliyah, itu ijma' secara bahasa yaitu ittifaqun, yang berarti kesepakatan. Sedangkan secara menurut istilah di sini disebutkan yaitu ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi fi asrin minal a'sar ala amrin minal umur, yaitu kesepakatan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kesepakatan tersebut itu belum ada di zaman Nabi. Karena apa? Di zaman Nabi itu kan semua hukum Islam itu berpusat pada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ijma itu berfungsi ketika ada suatu permasalahan atau ketika ada suatu problematika yang dimana permasalahan atau problematika tersebut itu belum ada di zaman Nabi, maka ijma' pun menjadi jalan untuk menempuh atau untuk mengambil langkah menentukan suatu hukum. Selanjutnya yaitu kedudukan ijma'. Ijma' di sini menempati posisi nomor 3 setelah Al-Quran dan Al-Hadis. Karena apa? Ketika Al-Quran dan Al-Hadis itu memuat suatu hukum atau ketika ada suatu permasalahan yang apabila Al-Quran dan Al-Hadis itu ada atau tertera di dalamnya itu, maka yang menjadi rujukan pertama yaitu Al-Quran. Ketika Al-Quran itu masih global atau masih umum pengertiannya, maka akan dikuatkan, maka akan ditambahi oleh Al-Hadis. Al-Hadis akan memerinci hukum yang tertera pada Al-Quran. Terus ijma' di sini berfungsi yaitu alternatif ketika Al-Quran dan Al-Hadis itu belum ada hukum atau belum ada istilahnya yang membahas tentang suatu perkara atau suatu hukum syara'. Jadi mujtahid di sini berfungsi itu menyepakati atau membuat perkumpulan di mana perkumpulan tersebut itu membahas suatu masalah yang masalahnya itu belum ada pada zaman Nabi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iko Darmawan, NIM 146. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi tentang ijma', yaitu macam-macam ijma'. Kemudian macam-macam ijma' ini terbagi menjadi 2, yaitu ijma' syarih dan ijma' sukuti. Di sini maksudnya ijma' syarih yaitu semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing kemudian menyepakati salah satunya. Hal itu bisa terjadi bila semua mujtahid berkumpul di suatu tempat kemudian masing-masing mengeluarkan pendapat terhadap masalah yang ingin diketahui ketetapan hukumnya.
Karena itu mereka menyepakati salah satu dari berbagai pendapat yang mereka keluarkan tersebut. Selain itu bisa juga pada suatu masa timbul suatu kejadian, kemudian seorang mujtahid memberikan fatwa tentang kejadian itu. Mujtahid kedua berfatwa seperti fatwanya mujtahid pertama, dan mujtahid ketiga itu mengamalkan apa yang difatwakan oleh mujtahid pertama dan mujtahid kedua, dan seterusnya. Kemudian Ijma' Sukuti. Ijma' Sukuti adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyebar ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas. Ijma' Sukuti dikatakan sah bila menemui beberapa kriteria, di antaranya diamnya para mujtahid itu betul-betul tidak menunjukkan adanya kesepakatan atau penolakan. Kemudian keadaan diamnya para mujtahid itu cukup lama yang bisa dipakai untuk memikirkan permasalahannya dan biasanya dipandang cukup untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian permasalahan yang difatwakan oleh mujtahid tersebut adalah permasalahan ijtihad yang Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang selanjutnya, yaitu cara penggunaannya. Mayoritas usul fikih mengatakan bahwa landasan ijma' itu bisa berasal dari dalil yang qol', yaitu Al-Quran, Sunnah mutawatir, serta bisa juga berdasarkan dalil dzanni seperti hadis ahad. Sedangkan ulama Zahiriyah Syiah Ibnu Jarir Tabari mengatakan bahwa landasan ijma' itu harus dalil yang qol'. Kemudian menurut mereka ijma' itu dalil yang qol', suatu dalil yang qol' tidak mungkin didasarkan kepada dalil dzanni. Di samping itu seorang mujtahid boleh menolak ijtihad mujtahid lain yang didasarkan kepada qiyas. Para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan masalah mursalah sebagai landasan ijma'. Para ulama yang menerima masalah mursalah, kemasalahan yang tidak didukung oleh nas yang rinci, tidak pula ditolak oleh nas, tetapi didukung oleh sejumlah makna nas sebagai salah satu dalil yang menetapkan hukum, menyatakan bahwa ijma' bisa didasarkan pada masalah mursalah atau kemaslahatan, dengan syarat apabila kemaslahatan itu berubah maka ijma' pun bisa berubah. Alasan mereka adalah para ahli fikih Madinah berpendapat bahwa penetapan harga atau al-taksir al-jabri hukumnya boleh, sedangkan para sahabat sebelumnya tidak memperlakukan penetapan harga. Landasan kesepakatan ini di beberapa pembahasan yang dikemukakan oleh teman-teman, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ijma' adalah suatu dalil syara' yang memiliki tingkatan kekuatan argumentatif di bawah dalil-dalil nas Al-Quran dan hadis. Ia merupakan pertama setelah Al-Quran dan hadis yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara'. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, tidak pernah dikatakan ijma' dalam menetapkan suatu hukum, karena segala permasalahan dikembalikan kepada beliau apabila ada hal-hal yang belum jelas atau belum diketahui hukumnya. Adapun ijma' itu sendiri harus memenuhi syarat tertentu agar dalam kesepakatan para mujtahid dapat diterima dan dijadikan hujah atau sumber ijma'. Terima kasih.